Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzina khalaqakum min nafsihi wahid wa khalaqa minhum zawjaha wa batha minhuma rijala katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah rahmat yang luar biasa. Hingga hari ini kita masih diberikan suatu kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bisa hidup, akan kita bisa menikmati alam sekeliling yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan ada banyak manfaat daripada salawat itu sendiri yang kita baca, baik manfaat dunia maupun manfaat di akhirat, baik syafaat dunia maupun syafaat di akhirat. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pencerahan bimbingan amalan tiap pagi yang Ustadz muliakan, perbanyak ini amalan-amalan, perbanyak baca salawat, perbanyak baca tasbih malaikat dan apapun bentuk amalan yang pernah Ustadz berikan. Semoga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini senantiasa segala sesuatu Allah ciptakan selalu berpasang-pasang. Ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada atas, ada bawah, dan semua itu Allah ciptakan supaya manusia mau mempelajari. Di dalam surat An-Nisa disebutkan di sini tentang berpasangan manusia, bagaimana Allah ciptakan, yaitu pasangan suami istri, sehingga tercerminkan suatu akad nikah yang menimbulkan absahnya daripada pernikahan itu sendiri. Di luar itu maka terjadilah apa yang dinamakan zina. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, attaqu, bertakwalah rabbukumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhanmu khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Min nafsi, dari diri wahidan yang satu, yaitu satu di sini maksudnya satu dari kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa, dan dari Allah yang menciptakan minha, dari dirinya, zaujaha, pasangannya, yaitu pasangan tadi di zaujaha ini sebutkan yaitu pasangan Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Wabatha, dan dikembangbiakan minhuma, dari keduanya, rijalan, laki-laki. Jadi dikembangbiakan dari keduanya ini berpasangan laki-laki dan perempuan, akhirnya timbul yaitu apa yang dinamakan anak. Sama, semua yang Allah ciptakan selalu berpasangan, dikembangbiakan, kemudian timbul yang namakan anak, yang itu nanti akan menjadi suatu perkembangbiakan, membangbiak secara dasar. Katsiran, yang banyak, wanisaan, dan juga itu baik itu perempuan maupun laki, dikembangbiakan segitu banyak sehingga timbullah itu mau anak laki oke, anak perempuan oke, tidak ada di sini pengecualian apapun bentuknya. Wattaqullah, bertawakallah kamu kepada Allah, alladzina, yang tasaaluna, yaitu kamu saling meminta bihi, dengan nama-namanya, wal arham, dan peliharalah dengan hubungan keluarga. Setelah diciptakan, kemudian dikembangbiakan, kemudian kita diberikan suatu amanah. Siapa yang diberikan amanah? Yaitu sang imam seperti kita, yaitu orang lakinya ini. Amanah untuk apa? Untuk mendidik anak. Ini namanya pengembangbiakan. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana alaikum, terhadap kalian raqiba, selalu menjaga dan mengawasi. Jadi segala sesuatu, maka Allah ciptakan segala sesuatu. Ketika adanya itu laki dan perempuan, kemudian berkembang biak, timbullah suatu anak,
kemudian anak ini selalu diawasi oleh induknya. Ini Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga semuanya itu bisa benar-benar menjadi suatu hal yang berjiwa positif. Kita diberikan amanah berupa anak, bisa mendidik anak yang soleh apa enggak, masih pertanyaan. Kita diberikan suatu amanah pahala yang paling bagus dalam mendidik anak, masih dalam pertanyaan. Kita diberikan anak, bahwa itu anak diarahkan kemana, masih semua tanda pertanyaan. Dalam konten seperti ini sering sekali kita bicarakan. Ketika suami menikah dengan istri, kemudian sering terjadi sekarang godaan iblis kanan kiri yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ini tadi, ciptakan untuk berpasangan, tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu menggerogoti, memamerkan dengan berbau kemaksiatan, sehingga timbullah apa yang namakan perselingkuhan. Disitulah nanti akan ada sesuatu hal yang menyebabkan perselingkuhan. Sang suami nyelingkuhi istri, sang istri nggak terima nyelingkuhin suami. Dua-duanya saling adu nasib, saling adu segala sesuatu apa yang dia punya, bahwa ente juga bisa, bukan antum aja yang bisa selingkuh, antum bisa selingkuh, ente juga bisa selingkuh. Hal seperti ini yang akan menimbulkan apa yang dinamakan zina. Hal yang menimbulkan zina ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang enggak lepas dari perbuatan zina? Kita pun tidak bisa menghindar daripada zina, termasuk zina muson, yaitu zina dengan alat indera kita. Alangkah baiknya kita selalu menghindar. Dalam hal yang berpasangan tadi antara suami dan istri, ini perlu kita tinjau kembali bagaimana sang istri mentelantarkan suaminya karena kebolehan, atau sang istri pendapatannya lebih tinggi sehingga sang suami dianggap remeh oleh sang istri, atau sebaliknya sang suami pendapatannya lebih tinggi daripada istri, istri ditinggalin, diselingkuhin begitu saja. Ini merupakan suatu adab, di mana adab ini jangan sampai dikembangkan, karena apa? Di balik semuanya ini adalah iming-iming daripada iblis, dan ini merupakan jurang bagaimana keluarga sakinah hilang semua, nista semua, dan yang timbul adalah suatu keluarga kehancuran. Lain halnya dengan hubungan suami istri yang begitu langgeng, di mana mereka saling mencintai, saling menghormati. Sang suami datang ke rumah bukan ditanya masalah penghasilan, enggak, tapi bikinin kopi ini dulu, kemudian disiapin untuk mandinya. Ini merupakan suatu istri yang solehah. Alangkah bahagianya seorang suami punya istri seperti ini, yang mengerti tentang keadaan suami. Sebaliknya, jika istri tidak mengerti dengan keadaan suami, bagaimana suami datang bukan ditanya dibikinin kopi seperti ini, secangkir kopi, enggak, tapi malah diteter dengan pertanyaan, dapat berapa hari ini, mana belanja ke hari ini, Bapak harus bayar hutang sana, hutang sini, sehingga suami datang bukan memberikan suatu nuansa yang harmonis, tapi justru si istri malah menimbulkan nuansa percekcokan. Inilah yang bisa menimbulkan suatu perceraian. Dalam suatu riwayat baginda Rasulullah SAW, ada beberapa istri, ini perintah Nabi, yaitu Nabi perintahkan untuk ceraikan istrimu dalam keadaan ada beberapa kriteria. Ingat ini ya, Rasulullah SAW perintahkan istrimu atau ceraikan istrimu apabila masuk kriteria di bawah ini. Ada beberapa kriteria, yaitu harus, bukan harus, tapi Rasulullah SAW perintahkan untuk ceraikan. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah suatu riwayat. Ini merupakan suatu hal yang harus kita pelajari dan harus kita benar-benar hati-hati. Sampai Rasulullah SAW perintahkan ceraikan istrimu jika satu, istrimu selingkuh. Kalau istri dalam keadaan selingkuh sama laki lain, dia tidak bisa menjaga muhrim, yang sana sini peluk sana peluk sini. Artinya apa? Istri sudah tidak bisa menjaga tiang daripada rumah tangga itu sendiri. Jangankan tiang rumah tangga, tiang agama aja kagak pernah bisa jaga. Kenapa? Dari tiang agama istri sudah tidak bisa nutupi aurat.
baik aurat yang seharusnya ditutupi, wajah-wajah yang seharusnya hanya khusus untuk buat suami, diumbar begitu saja untuk publik, di mana-mana diumbar. Ini makanya Rasulullah SAW perintahkan untuk ceraikan istrimu apabila satu, istrimu selingkuh. Yang kedua, apabila istri itu selalu melawan suami. Ingat ibu-ibu, hati-hati, jangan melawan suami. Karena apapun bentuknya suami antum adalah seorang imam, di mana selalu menjaga daripada apa yang ada di rumah tangga itu sendiri. Andai kata rumah tangga hancur, itu siapa nanti tanya di akhirat? Suami, seorang imam, bukan siapa-siapa lagi. Maka dari itu kita harus perhatikan benar. Rasulullah SAW sampai bilang, ceraikan istrimu apabila istrimu melawan daripada suami. Hati-hati, makanya jangan sampai melawan suami. Apa yang suami inginkan, kasih. Apa yang suami inginkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang positif, berikan. Apalagi yang menyangkut tentang keharmonisan. Suami pulang minta cium aja kagak dikasih. Sehingga apa? Suami bosan, boring di rumah. Akhirnya apa? Timbul perselingkuhan. Suami keluar, cari will di luar. Yang ketiga, kriteria yang masuk Rasulullah SAW untuk menceraikan istrinya adalah istri yang keluar tanpa izin suami. Istri keluar tanpa izin suami, Rasulullah sudah perintahkan untuk ceraikan. Maka dari itu kita koreksi diri kita. Sebagai seorang imam, seorang suami, koreksi diri kita. Jangan seenaknya aja sama istri. Sebaliknya, istri jangan seenaknya aja main lancong sana, lancong sini tanpa izin suami. Apapun bentuknya, segala apa yang antum lakukan seorang istri kaum Hawa di luar, apabila antum berbuat suatu hal yang berbau dosa, maka suami menanggung dosanya. Ini suatu hal yang maka Rasulullah SAW perintahkan untuk ceraikan istrimu apabila keluar tanpa izin dari suami. Harus izin daripada suami. Yang keempat, ialah istri yang tidak bisa menjaga harga dan martabat suami. Sebagai seorang istri seharusnya bisa menjaga, jangan mengumbar aibnya suami. Aib suami dibawa sana sini, dipakai bahan untuk memfitnah, untuk menggosip. Ini aib suami sendiri. Bawa sana, dipamerin sana, pamerin sini. Seharusnya hal yang gak seharusnya diceritakan, seharusnya segala sesuatu yang gak harus diberitakan, ini malah diberitakan, dipamerkan sana sini. Sehingga apa? Menimbulkan suatu hal yang menjadi tontonan publik, menimbulkan segala hal yang menimbulkan fitnah dan ghibah, segala sesuatu yang menimbulkan daripada dosa-dosa sang istri. Yang kelima, perintah Rasulullah SAW untuk ceraikan istrimu, yaitu istri yang ketika disentuh sama laki lain atau diajak komunikasi sama laki lain, dia tidak menolak. Inilah yang menimbulkan benih-benih daripada perselingkuhan. Ketika disentuh yang bukan muhrimnya, ketika diajak komunikasi yang bukan muhrimnya, atau diajak segala sesuatu yang berbau yang akan menimbulkan hal yang bersifat seksual, ini yang menimbulkan perselingkuhan. Ini dia tidak menolak. Artinya apa? Rasa ingin, rasa cinta daripada si istri pada laki lain ada pada dirinya. Kalau ada, artinya apa? Artinya hinggapan iblis ada dalam hati sang istri itu. Maka dari itu ini merupakan suatu rawat. Karena apa? Ini merupakan suatu bahan daripada benih timbulnya fitnah. Fitnah dalam keluarga lebih kejam lagi daripada fitnah di luar keluarga. Kenapa? Karena fitnah dalam keluarga akan menimbulkan booming yang luar biasa, yang mana akan menghancurkan kehancuran yang segala sesuatu yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki sebagaimana keluarga sakinah. Keluarga sakinah berkehendak agar suami istri berhubungan dalam suatu hal yang romantis sekali, yang benar-benar saling menyapa, saling mengucapkan salam sebagaimana kehidupan dan keindahan di surga nanti. Yang terakhir, perintah Rasulullah untuk menceraikan istrimu apabila yang terakhir ini yang sering terjadi pada kaum Hawa atau ibu-ibu, ini sangat diremehkan sekali. Apa? Istri yang tidak bisa menghargai mertua. Ini ingat ibu-ibu, hargailah mertua. Apapun bentuknya, apabila kita sudah nikah,
suami, ayah daripada suami ataupun ayah ibu daripada istri, dua-duanya harus dihormati. Mertua maupun bapak kandung semua harus dihormati sebagaimana menghormati ayah dan ibu kita sendiri. Ini merupakan suatu hal yang harus kita pelajari, yang harus kita benar realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita hingar-bingar dengan segala sesuatu yang tidak jelas seperti ini. Maka dari itu, kondisikan diri kita dalam keadaan apapun, dalam nuansa apapun, senantiasa mencari keridhaan Allah menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ingat, surga istri ada pada suaminya, sedangkan surga suami ada pada ibunya. Maka dari itu istri hormatilah mertua daripada apa? Daripada bapak ibunya sang suami. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah dimuliakan Allah. Jangan sampai kita antum menjadi istri apalagi sampai menolak ketika dia ajak berhubungan sama suami. Kenapa? Ketika antum menolak, istri ini menolak diajak hubungan sama suami, artinya apa? Malaikat akan melaknat antum sampai sang suami mau memaafkan. Pelajarilah semua ini. Disebutkan dalam surat An-Nisa di sini dari ayat 1, 2, 3 tentang apapun yang ada di sini dalam Al-Qur'anul Karim, maka pelajarilah. Bukan untuk kita lihat. Al-Qur'an bukan untuk kita lihat, bukan suatu dekorasi, bukan, tetapi Al-Qur'an merupakan suatu hal yang harus kita pelajari, harus kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari, amalkan semua itu tentang apa yang ada di dalamnya. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi, kitab ini. Jadi apapun bentuknya ada di dalam kitab ini, Al-Qur'anul Karim, pelajari. Karena ini akan menjadi tuntunan kita, ini akan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan apapun bentuknya. Sudah diatur semua dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan mudah-mudahan antum semua yang kaum hawa yang ada di sini maupun kaum suami, setelah mendengarkan ini tolong pelajari. Yang suami bisa introspeksi diri, yang istri bisa introspeksi diri, saling memperbaiki, jangan saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Gak bagus saling menuding, suami menuding istri, istri menuding suami, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Gak ada henti-hentinya nanti permasalahan seperti ini. Apabila dalam keluarga ada masalah, selesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi suatu cekcok. Boleh antum marah sama istri, boleh antum diam sama istri, tapi dalam suatu riwayat hadis jangan melebihi daripada 3 hari. Apapun bentuknya, ketika antum diam-diaman melebihi daripada 3 hari, jangan terlalu lama. Kalau bisa selesai berantem, selesai sudah saling bermaaf-maafan. Apapun yang terjadi, hal seperti ini biasa. Dalam suatu rumah tangga pasti akan terjadi suatu hal masalah, pasti. Tergantung kita, di mana kita bisa menyikapi hal seperti ini, di mana kita bisa melewati hal seperti ini dalam ujian-ujian rumah tangga. Apakah kita bisa menyelesaikan cara bijaksana sesuai dengan ajaran Al-Qur'anul Karim, atau sebaliknya justru kita malah menjauh daripada Al-Qur'an, yang akhirnya terbentuklah suatu keluarga yang broken home. Sang suami mencari pilih sendiri, sang istri pun mencari pilih sendiri, semua adu tomeng. Yang mana semua memamerkan ketonjolannya sendiri-sendiri, sehingga apa? Anak terkatung-katung, gak bisa lihat kanan kiri. Akhirnya anak menjadi anak yang broken home, tidak punya kiblat, tidak punya akhlak, tidak punya apapun yang dimiliki. Akhlak karimahnya hilang semua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah, apapun yang kita lakukan tidak pernah selalu benar di mata Allah, tapi sebaliknya, setidaknya kita mohon pada Allah agar kita diberikan suatu jalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran ini, agar jalan yang kita tempuh ini selalu diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita beristighfar, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita. Apa yang kita lakukan yang tadinya belum mengerti, sekarang jadi mengerti. Astaghfirullah Rabbal Barya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal Barya, astaghfirullah minal khataya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita semua selalu bertobat dengan tobatan nasuha sebelum kematian menjemput kita, sebelum malaikat maut menyambut nyawa kita, dan kita jadikan hamba Allah yang mati dalam golongan mati husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.